Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ma'iyah dan siapa saja yang mendengarkan. Ini kita bikin Ake Sastra episode kedua bersama narasumber kita Ayatullah Sastra Jogja, Mas Iman Budi Santoso, yang secara pribadi saya sangat mengakui beliau sebagai penyair. Dengan landasan saya sendiri belum tentu penyair. Terus Mas Budi Santoso ini seorang yang sangat produktif dan kreatif di wilayah prosa, terutama cerpen dan novel. Nah, sekarang pada episode ini kita agak lebih masuk kualitatif, agak masuk ke kedalaman atau keluasan. Karena tadi di episode pertama kita menemukan bahwa manusia itu yang sama Tuhan ditakdirkan untuk punya naluri dan mesin kesastraan, itu ternyata juga tidak akan mati dan bisa dibunuh oleh perkembangan zaman. Jadi meskipun ada perubahan dari media cetak ke media digital atau ada mekanisme yang berubah sama sekali dalam misalnya dunia otoritas atau politik sastra, ya. Jadi sekarang yang menentukan baik atau buruk itu sudah lebih demokratis. Sastra ini mutu apa tidak, puisinya baik atau tidak kan sudah kita dengar di episode pertama, lebih demokratis, lebih lebih interaktif itu ya Mas ya, daripada feodalistik yang menentukan adalah begawannya gitu. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa saya kira sastrawan itu termasuk bagian dari yang Tuhan takdirkan atas manusia. Jadi ada manusia dengan gen atau naluri pengusaha, ada manusia dengan gen atau naluri petani, ada manusia dengan gen DNA naluri yang sifatnya rohaniyah dalam wilayah sastra misalnya, karena bagi saya dunia sastra itu sangat rohaniyah, ya. Apakah sampai ke agama atau tidak itu eksplorasi masing-masing aktivisnya. Tapi sekarang kita mencoba mendalami, sastra ini kan tetap adalah sebuah kampung dari kabupaten yang namanya kebudayaan masyarakat, ya. Dan bagian kampung atau desa dan kabupaten juga bagian dari satu negeri yang namanya negeri universal, negeri takdir atas manusia. Manusia memang diciptakan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan yang bukan manusia untuk jadi sastrawan. Tidak mungkin jin, tidak mungkin malaikat, apalagi setan, iblis, binatang atau hewan atau apapun. Mereka bukan pengolah sastra dengan disiplin bahasa yang dikonvensikan di antara manusia. Mungkin daun-daun dan ikan itu sangat indah, tetapi mereka bukan sastrawannya, mereka bukan penyairnya. Mereka adalah fakta keindahannya, tapi sastra adalah orang jenis manusia yang melihat dari jarak tertentu keindahan itu, kemudian merumuskannya melalui bahasa yang disepakati antara manusia. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa karena sastrawan ini bukan hanya bagian dari kebudayaan Indonesia, ternyata juga harus mengakar ke kebudayaan lokal, misalnya Jawa. Mas Iman tadi kemarin menyatakan bahwa ternyata sekarang ada gejala yang sangat luar biasa, di mana sastrawan, penyair, dan para aktivis-aktivis sastra yang bermacam-macam itu tidak hanya di wilayah sastra Indonesia, tapi juga sastra Jawa. Ya. Nah sekarang mungkin saya ingin tanya kepada Mas Iman sama Mas Budi, jadi sebenarnya dialektika antara kesenian atau seni sastra dengan kebudayaan masyarakat itu sebenarnya bisa dijelaskan kayak apa, Mas? Kira-kira secara pribadi saya menyatakan, mengapa sastra senantiasa masih ditulis? Karena isi daripada pesan daripada sastra itu isinya adalah kira-kira nasihat. Apa? Nasihat. Jadi apapun karya, baik itu puisi, cerpen, novel, itu kan menyampaikan sebuah nilai-nilai. Yeah. Yang kalau saya menyebutnya kuwi pitutur. Yeah. Jadi ada idiom pitutur dalam semua karya sastra. Yeah. Ada idiom petuah atau nasihat. Kalau selama ini kan karena sastrawan modern itu hidup di tengah dunia modern yang sangat sombong terhadap pitutur ya. Maka menyebutnya pesan.
Iya. Kan gitu kan pesan. Jadi iya. apa pesannya puisi ini apa? Jadi message gitu Iya, ya. message-nya. Gitu. Nah, padahal nabi-nabi kan disebut messenger. Iya. Jadi sastrawan adalah para messenger. Sastrawan adalah utusan-utusan Sang Maha Hidup untuk menyampaikan sesuatu kepada sesama manusia, kira gitu Mas. Sastrawan itu apa yang dikerjakan itu sebetulnya kan niru kitab suci. Niru berarti sebenarnya sastra itu semua berada Iya. dalam wilayah nubuah, Mas. Iya. Wilayah kenabian. Iya. Kerasulan. Iya. Seperti itu ya. Karena Allah memberikan kata-kata petunjuk, nasihat lewat pada manusia lewat kitab suci. Dan dalam seluruh kitab suci itu nuwun sewu, suasananya adalah bentuknya adalah puisi. Jadi kita dapat ketegasan dari Mas Iman bahwa karya sastra adalah kitab suci yang dibikin oleh manusia. Iya. Dan rata-rata formula atau bentuknya adalah puisi-puisi, sebagaimana semua kitab suci berupa puisi wujudnya atau bentuknya gitu ya. Jadi kita poin pertama kita di episode kedua ini adalah bahwa ternyata karya sastra itu adalah anak dari kitab suci, Mas. Iya. Jadi dia terusannya atau kontinuasi aspiratif dari yang Tuhan turunkan ke manusia, diteruskan oleh manusia melalui sastra. Iya. Kan Jadi gitu. kalau nuwun sewu, seni rupa itu Allah sudah memberikan contoh pada gambar warna bidang garis itu pada alam semesta. Ya. Kemudian musik, bunyi irama itu ada juga, sudah Allah memberikan contoh bunyi burung, suara angin, gerak termasuk juga pada gerak tari. Sudah ada geraknya. Tapi mengapa Allah memberikan contoh nasihat lewat kata-kata bahasa Jadi, dalam kitab suci? saya mohon izin Mas Iman, kalau dalam Islam kan ada yang namanya ayat-ayat qauliyah Ya, dan ada ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau qauliyah itu, kalau yang disebut Mas Iman alam semesta dengan warna garis bidang, lengkung, bulatan, dan berjuta-juta warna, itu adalah ayat-ayat kauniyah. Nah, kalau sastrawan ini jurusannya adalah ayat-ayat qauliyah. Jadi pitutur atau informasi atau pemberitahuan atau nasihat atau petuah atau apapun yang sifatnya informasi kata. Nah, kata itu juga oleh Tuhan sendiri dipakai apa yang sudah diperjanjikan oleh manusia. Misalnya bahasa Ibrani, bahasa Arab, atau bahasa apapun, atau bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, atau apapun. Tapi pokoknya kita dapat poin dari Mas Iman bahwa para sastrawan adalah para penerus Nabi. Berarti Mas ya? Para penerus Nabi. Karena urusannya adalah dengan rohani manusia, dengan moral manusia, dengan keselamatan hidup manusia, dengan keindahan hidup manusia, dan seterusnya. Dan karya sastra itu sebetulnya hanya sodakoh. Dituku alhamdulillah, sing penting diwoco oleh orang lain. Sebagaimana para nabi, mana nabi-nabi yang kaya, kaya karena kitab suci itu. Karena kitab suci. Jadi poin kedua dari Mas Iman adalah karya sastra itu sodakoh. Jadi itu berbuat baik, berbuat mulia, berbuat indah melalui kata-kata kepada semua manusia. Yang tujuannya bukan kapitalisme, bukan cari laba materi atau ekonomi, tapi gairahnya adalah bersyukur kalau ada yang membaca. Gitu Mas. Jadi sama dengan kitab suci juga tidak menjadi kitab suci kalau tidak ditemukan kesuciannya oleh manusia yang membacanya. Jadi dia harus membaca dulu baru menemukan kesuciannya. Maka disebut kitab suci. Jadi kitab suci bukan klaim Tuhan tapi penemuan manusia terhadap ayat-ayat Tuhan kan begitu. Nah, dari sudut ini Mas, dari sudut bahwa sastra itu mau tidak mau adalah pekerjaan nubuah kalau dalam Islam ya. Pekerjaan kenabian. Pekerjaan di mana meneruskan untuk melakukan transformasi kontinuasi dari pusat nilai Tuhan tadi ke nabi-nabinya, ke umat manusia. Manusia sendiri menyebarkan seluruh muatan-muatan dan partikel-partikel keindahan, kemuliaan hidup dan lain-lain itu melalui karya-karya. Nah, dari episode pertama kita tahu bahwa itu
tidak menjadi turun kadarnya karena perubahan zaman melalui internet atau medsos atau apapun. Ternyata tetap manusianya adalah manusia penerus Nabi semua, gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya Mas, seperti gejala di mana sekarang sastra Jawa sama sastra Indonesia itu kawin gitu ya Mas ya. Itu apa sebabnya? Apa karena memang setiap sastrawan yang menjadi penerus berita nabi-nabi tadi dari Tuhan tadi itu, bagaimanapun kan sastra itu bagian dari kesenian, kesenian kan bagian dari kebudayaan. Apakah itu memang sebuah kewajaran bahwa mau tidak mau sastrawan akhirnya punya atau penulis-penulis yang lain pasti akan kembali ke akarnya, yaitu kebudayaan masyarakat, dan kebetulan di Jogja ini kebudayaan Jawa gitu ya. Maka terjadilah pernikahan kembali dengan asal-usulnya, jadi dengan akarnya kira-kira Mas ya. Ya, ini mudah-mudahan ada nggak bahan-bahan lain, contoh-contoh lain yang misalnya ikut menggambarkan itu semua Mas. Sekarang sastra Jawa kan tidak kondusif untuk budaya bahasa Indonesia Mas. Gitu. Jadi misalnya Mas Iman kan sangat hafal, sangat tahu, sangat mengerti, sangat banyak kebijaksanaan, wisdom dari kebudayaan Jawa yang itu sangat indah kalau diungkapkan melalui puisi-puisi berbahasa Jawa Mas ya. Tapi kan itu tidak kompatibel dengan puisi bahasa Indonesia. Nah itu gimana Mas? Kira-kira kedepannya kira-kira gimana? Kelihatannya pada suatu saat ibarat seorang anak kecil yang melupakan dawuhnya sama orang tua. Kemudian misalnya gini, zaman cilik nglunggui bantal, ora pareng le. Nglunggui bantal ndak kualat. Kualate piye? Udunen. Nah, mungkin pada sekian kurun waktu terlupakan. Tetapi yang menarik adalah pada masa-masa tertentu kita ingat kembali. Ya, jadi gini Mas, saya mengurut sejarah ya. Kita dulu belajar sastra, belajar nulis kan di era awal globalisasi. Iya. Nah, karena kepentingan utama para pemilik modal dan penguasa dunia itu adalah globalisasi, dan ternyata yang disebut globalisasi adalah menyebarkan kekuasaan mereka, bukan menyamaratakan kemerdekaan manusia gitu ya. Jadi kita juga ditipu habis oleh globalisasi. Maka ada kata waktu itu namanya primordialisme. Begitu ada puisi Indonesia atau novel Indonesia yang terlalu banyak menyebut filosofi Jawa akan disebut primordial, dan itu direndahkan kan gitu. Nah sekarang justru terbalik, justru Jawa menemukan kembali proklamasi kulturalnya di sastra Indonesia. Nah, dan Mas Iman menurut saya salah satu pelopor dari kebijaksanaan Jawa yang sangat menjadi guru kita soal itu. Misalnya soal ojo turun dhuwur bantal, atau apa yang paling utama yang sehari-hari. Kalau di novel-novel dan cerpen-cerpen berbahasa Indonesia selama ini gimana Bud? Khasanah Jawa masuk enggak? Itu gini ya, sastra itu kan pembaca zaman sekaligus penanda zaman. Maka tergantung pengarangnya tadi hidup gimana dulu ya. Nah, yang saya amati, kalau orang pengarang tadi hidup di Jawa, mau tidak mau di dalam cerpen berbahasa Indonesia pun akan muncul idiom-idiom bergaya Jawa. Seperti kalau kita membaca sastra teman-teman kita di Riau, di Padang, itu pasti akan muncul juga idiom-idiom kemelayuan. Nah sekarang ini sudah bukan lagi primordialisme, tapi ini suatu kekayaan. Sekarang sudah bisa difahami sebagai kekayaan. Iya, malah dikatakan ini sebagai lokal genius. Wah, lokal genius. Padahal dulu itu dinyek, primordial, Jawani, kedaerahan, ngrioni.
Saya mengalami sendiri Nah, itu saya. mengalami sendiri. Sekarang kan ulama yang zaman, sekarang ini penanda zaman. Ya seperti itu. Maka sekarang kalau kita ngamati sastranya anak-anak milenial, bahasanya itu kacau balau. Kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai orang tua, tapi mereka menikmati sekali itu. Bahasa alay, lebay, anjay, dan segala macam ini. Gini, Mas Budi, Mas Iman, kan kita ini mengalami era-era penipuan. Iya. Di mana kita semua ditipu, dijebak, kemudian kita disuruh percaya bahwa yang ini tinggi, ini rendah, ini hebat, ini tidak, ini konyol dan seterusnya. Itu nilainya ditentukan oleh para pemilik modal dan penguasa politik global itu. Nah sekarang anak-anak muda memberontak itu. Nah iya, jadi ternyata justru karena tidak ada feudalisme sastra di internet, maka muncul ada ruang untuk pemberontakan. Karena gini Mas, misalnya kita ini kan hidup di era modernisasi awal-awal. Terus tiba-tiba kita mendapatkan penyempitan mana. Misalnya bahwa yang tidak sekolah itu orang bodoh. Bahwa yang tidak bisa bahasa Indonesia hanya bisa bahasa Jawa itu orang terbelakang, orang kuno kan begitu. Nah sekarang ini kan dengan kawinnya sastra Indonesia dan sastra Jawa, orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa orang yang tidak berbahasa Indonesia adalah orang bodoh. Nggak bisa. Selama ini pemberantasan buta huruf itu kan juga curang. Pemberantasan buta huruf itu kan cuma berlaku untuk huruf Latin dan bahasa Indonesia. Padahal hampir semua guru sekolah buta huruf itu kan buta huruf Jawa, buta huruf Arab, buta huruf yang selain Latin. Jadi kita itu dikuasai betul oleh satu kekuatan global, ditipu selama berpuluh-puluh tahun, dan saya berharap semua informasi mengenai kemerdekaan teman-teman sastrawan di internet dan di dunia maya itu bisa menggunakan lubang-lubang itu untuk memproklamasikan kembali universalitas dan hak-hak lokal dari setiap di mana manusia berada kan begitu. Nah, jadi menurut Mas Budi kan dulu itu dianggap itu diejek-ejek kalau ada Jawa-Jawanya. Sekarang justru menjadi khasanah baru. Justru dianggap sebagai kelebihan. Nah, ada gium gini Mas. Sastra selalu satu langkah di depan kebudayaan masyarakat. Nah, kalau sastra sudah merintis satu pemberontakan pandangan bahwa khasanah Jawa atau Madura atau apapun atau Bali atau apapun ya, itu ternyata merupakan fenomena yang harus dihormati dan ternyata punya kedalaman dan makna sendiri, maka akankah masyarakat kita berkembang seperti dunia sastra ini Mas? Diharapkan demikian. Sebuah contoh demikian, Cak. Di dalam sastra Indonesia, novel, tidak ada seorang novelis pun yang menggarap novel mengenai kali. Sungai maksudnya? Hanya Budi ya? Lah padahal saya mempunyai zamane Sutonoyo Dadapwaru, saya kepingin nulis. Karena wong Jawa itu agraris, kali, dadi kalen, dadi ilen-ilen, yang akhirnya iso mlebu sawah. Nah, susahnya kan Indonesia modern tidak belajar kepada bapak dan kakek moyangnya kan gitu. Sehingga mereka justru meremehkan kali, kalen, ilen-ilen itu mereka meremehkan karena semua yang benar yang hebat adalah yang dari barat, yang dari globalisasi. Nah, sementara sekarang gini, saya dulu waktu di PSK kan sering ngomong lu bagaimana saya mau berpedoman kepada orang barat, mereka nggak ngerti lotek, mereka tidak pernah merasakan tahu guling, tidak merasakan rujak cingur dan seterusnya. Bagaimana mungkin secara estetika dan rasa kita mengacu kepada mereka? Kita kan punya sendiri. Oleh karena itu sampai ke tingkat di mana saya membayangkan Indonesia itu harus punya cita-cita yang beda sama Malaysia, apalagi Korea, apalagi Amerika, apalagi Cina kan begitu. Nah, Indonesia kan tidak pernah punya pemerintah atau presiden atau pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk merumuskan cita-citanya sendiri yang sesuai dengan lokalitas Indonesia. Lu wong ono jagung kok bercita-cita dadi wit nongko ya. Wong sudah jelas kita ini kedelai kok bercita-cita seperti padi. Kita ini padi kok bercita-cita seperti pohon trembesi dan seterusnya. Dan itu kan kebingungan nasional kita selama berpuluh-puluh tahun, dan saya berharap
dari tumbuhnya originalitas Iya. kemanusiaan maupun kelokalan dari teman-teman sastrawan di internet ini akan lahir juga Mas, dalam tanda petik fenomenologi baru, pemberontakan baru, Iya. proklamasi baru bahwa setiap titik di bumi ini memiliki akar tanahnya masing-masing dan setiap titik adalah pusat. Karena buminya bulat, tidak ada pusat. Bumi yang ada adalah setiap titik di bumi adalah pusatnya. Gitu. Nah, selama ini kan kita selama jadi sastrawan di masa Orde Baru dan era reformasi, Orde Baru dan seterusnya kan kita selalu disuruh berpendapat bahwa pusat dunia itu bukan Indonesia. Iya. Padahal orang Jawa sudah menyatakan bahwa pusatnya bumi itu ya di Magelang itu, mana? Gunung Tidar. Nah, dan itu tidak salah, itu bukan pendapat subjektif. Ya. Loh, memang setiap titik adalah pusat. Itu kan cara berpikir mondial, cara berpikir global sebenarnya. Sekarang ini kan kita ini dikasih globalisasi padahal prakteknya primordialisasi. Bahkan kita disuruh mengikuti primordialismenya orang barat. Gitu ya. Sama dengan GMT Mas. Apa GMT itu singkatan Greenwich Time. Sekarang kan di London Selatan. Itu kan hanya karena dia menang perang lawan Perancis. Maka rebutan GMT itu menangnya Inggris, maka ditaruh di London Selatan itu. Padahal GMT itu kan di setiap titik, di mana aja. Iya. Gitu. Di sini juga bisa jadi GMT dimanapun, karena bumi ini bulat. Maka kalau diteruskan hidup ini bulat. Jadi tidak ada pusat, tidak ada pemimpin yang sejati. Yang ada adalah semua saling menjadi pemimpin. Kan begitu. Demikian juga menurut saya sastra bisa bisa memberi tanda zaman dan rekomendasi zaman untuk masyarakat yang lebih luas dalam kebudayaan masyarakat, bahwa kita ini sudah menjadi korban dari penipuan-penipuan global, penipuan-penipuan nasional yang ngikut yang menjadi budak dari globalisasi itu. Itu kan kalau kita orang-orang tua itu kan orientasinya ke Nobel. Gitu. Tapi untuk anak-anak milenial, Nobel itu apa? Oprek, kata mereka, nggak masalah Nobel itu apa. Mereka tidak dicekoki oleh ide-ide struktur feodalisme globalisasi itu ya. Di kalangan anak-anak milenial itu tidak peduli, mereka tidak rindu gelar sastrawan, apalagi Nobel dan pengarang juga. Yang penting mereka biar nulis dibaca oleh sesama kaumnya. Ini kan luar biasa tuh ya. Saya kira itu sebuah sikap hidup dan semacam ideologi yang memang diperlukan Mas untuk manusia pasca globalisasi. Saya menyebut sekarang kita harus merintis satu cara pemahaman, cara hidup dan kepercayaan pasca global, pasca globalisasi, karena ternyata globalisasi itu bukan globalisasi. Kan kalau pemahaman dari globalisasi sebenarnya adalah pemerataan kesejahteraan ke seluruh dunia. Ternyata enggak, ternyata monopoli ternyata penggumpalan, pendiktean dan seterusnya. Jadi itu kata globalisasi adalah ternyata itu adalah pemalsuan ya. Wong yang terjadi itu monopoli dan penggumpalan dan kooptasi, rekrutmen mereka tidak benar-benar bersikap global. Kalau bersikap global kan tidak ada bedanya Amerika sama Indonesia, sama-sama berpijak di titik yang berbeda di bumi, tapi sama-sama bumi dan memiliki hak yang sama. Jadi sebenarnya Gunung Tidar itu sebenarnya adalah satu contoh yang luar biasa bahwa manusia itu harus punya keberanian untuk menjadi pusat dari kehidupan. Pusat itu tidak berarti dia punya anak buah, tapi setiap titik adalah pusat. Nah, sastrawan di Jogja dan seluruh Indonesia di internet ini menurut saya sangat punya potensi untuk memproklamasikan kemerdekaan global semacam itu. Kenapa Mas kita sebut lokal genius? Terus yang global mana? Amerika kan juga lokal. Swedia kan lokal, Cina kan juga lokal. Lah kalau sekarang kalau lokal itu Jawa, kalau Amerika itu global. Kan gitu sekarang cara berpikirnya. Jadi kita itu ditipu habis. Dijajah secara pemikiran, dijajah secara terminologi, dijajah secara nilai, kira-kira seperti itu. Oke, teman sekalian, ini yang kedua kita alhamdulillah bisa lebih melebar, mendalam dan mengeksplorasi sesuatu yang agak lebih
multi tema itu ya. Alhamdulillah kita akan teruskan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.